Halo, ini percakapan suami istri ketika istri ini butuh pemahaman lebih dalam tentang Pendalaman Alkitab, anggapnya pendalaman Alkitab pasca pulang dari gereja. Oke, ini tadi ada kasus lihat thread di next video bahwa orang-orang yang terlibat dalam penyerahan Yesus dan berujung ke penebusan dosa itu dianggap berjasa dan mereka layak untuk masuk surga. Nah, siapa saja? Itu adalah Yudas yang menyerahkan pertama, kemudian iblis yang mengisi Yudas, Pontius Pilatus, bahkan sampai ke imam-imam segala macam yang mereka itu dalam perjalanannya akhirnya berujung ke penebusan, dan penebusan itu menyelamatkan dosa umat manusia. Menurut pendapatmu itu piye? Mereka itu layak masuk surga karena sudah berjasa kepada seluruh umat manusia atau gimana? Ya, menurut ibu itu sebenarnya semua pelaku di Alkitab, termasuk 12 murid Yesus itu, terus orang-orang di sekitarnya, mungkin ibunya yang ikut perjamuan itu sebenarnya semua memiliki kesempatan untuk jadi Yudasnya, termasuk Petrus yang pernah dicobai. Dan menurut ibu, kalau masuk neraka atau surga itu kan perspektif orang. Kalau kita masih ikut ke perjanjian lama, biasanya kan Taurat. Satu dosa dilakukan 10, walaupun sudah berbuat baik semuanya, tapi satu aturan dilanggar, itu kan dihukum. Tapi kita kan masuknya ke hukum kasih. Nggak tahu toh Yudas dari kecil itu hidupnya seperti apa. Mungkin kita kan nggak tahu, di Alkitab dijelaskan. Mungkin saja Yudas itu lebih baik dari Petrus, mungkin dari murid-murid lainnya mungkin. Jadi kalau masuk neraka atau surga, kita nggak bisa nentukan itu. Ya bisa aja di sepanjang hidupnya yang baik itu bisa dipertimbangkan Tuhan di kasir nanti, bisa dipertimbangkan untuk pengampunan satu kesalahannya dia. Mungkin pas itu dia tuh imannya lebih tipis dari murid-murid yang lain. Jadi gini, ini konsepnya ada 3 penjelasan pertama. Dari menurut perspektif ya. Pertama gini, bahwa Yudas itu setelah Yesus disalib, dia itu pertama dia mengaku salah. Dia merasa berdosa. Bahkan uang yang diserahkan dikasih imam itu balik nih, dilemparkan ke imam. Dia menyesal kan pada waktu itu. Cuman caranya berbeda sama dengan cara yang dilakukan Petrus. Petrus pun juga lakunya penyangkalan. 3 kali sampai yang berkokok. Terus kalau Yudas dia penyesalannya lain, karena dia merasa paling bersalah di antara itu, karena dia sing berinisiatif untuk menyerahkan. Andai kata, ini perspektif yang pertama ya, andai kata pada waktu itu Yudas minta ampun dengan cara yang benar, seperti Petrus menangis minta ampun, terus dia akhirnya bertobat, tetap ke mengingat bahwa Yesus itu akan bangkit di hari yang ketiga segala macam ya. Pokoknya dia mengikuti rangkaian seperti Rasul yang lain, dia pun bisa dijadikan bisa diampuni, bahkan bisa menjadi Rasul, lanjut seperti Rasul meskipun dia rangkaiannya seperti itu. Entah itu nanti ada hukuman dari teman-temannya, itu kan proses duniawi. Nah, tak rasa pengampunan itu berlaku, bahkan itu berlaku pada orang atau prajurit yang menombak Yesus sampai mati. Ke semua orang itu di atas kayu salib, Yesus itu memintakan ampun untuk mereka. Dan di saat Yesus mati, dosa-dosa mereka itu diampuni semuanya. Enak kan? Berarti termasuk orang-orang. Begitu nyawa Yesus itu hilang, maksudnya mati, dia nyawa dosa seluruh umat manusia itu dihapuskan. Ini masuk ke login ke zaman masa anugerah. Jadi segitu mudahnya, segitu gampangnya memperoleh pengampunan. Nah, ketika itu masa anugerah masuk, Yudas itu bisa masuk ke minta pengampunan, itu pasti diampuni. Menurutku loh, ini perspektif, pasti diampuni. Seberapapun dosa besarnya, bahkan yang menombak itu pun diampuni. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua tentang surga dan neraka. Kan tadi pertanyaannya gitu. Kayak semua orang ini di Alkitab itu kan tidak ditulis secara terperinci surga itu gimana, neraka itu kayak apa. Cuman hanya disiratkan bahwa surga itu
tempat terbaik gitu yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa itu nanti ketika kita mati di dunia ini akan disiapkan tempat terbaik seperti surga. Di sana itu tidak ada kesusahan segala macam, itu hanya tidak dijelaskan secara terperinci. Tidak ada bidadari buat yang cowok-cowok atau bidadara buat yang cewek, kan tidak ada dijelaskan seperti itu. Tapi di sana itu hanya kebahagiaan dan memuji Tuhan, itu yang tentang surga, konsep surganya. Konsep nerakanya itu hanya di beberapa kalimat saja. Di sana hanya ada ratapan dan kertakan gigi. Jadi di sana itu kesengsaraan. Ratapan itu jelas orang yang sedih, pasti ya. Kertakan gigi itu ketakutan. Jadi sepanjang sampai akhir waktu hidupnya, dia tidak ada habisnya, itu akan menjalani itu sebagai hukuman nerakanya. Jadi konsep surga dan neraka itu masih tidak terjelaskan secara terperinci, dan cara menghakiminya pun itu tidak dijelaskan juga secara terperinci, karena ini lagi hukum yang sudah dibawa oleh Yesus ini adalah hukum kasih. Bahkan di salah satu film nih, di Konstantin, malaikat Gabriel aja marry sama itu umat manusia. Kamu dengan adanya Yesus datang ke dunia kok begitu mudahnya kamu dapat pengampunan gitu. Itu kok begitu banyak dosa sepanjang hidupnya. Ketika di ujung masa dia bertobat sungguh-sungguh, minta ampun pada Tuhan, diampuni. Entah nanti ada gue kena rokok sih berapa nah itu terserah yang di kasir gitu lah. Setelah yang nanti ketemu di kasir, hitung-hitungannya seperti apa ya. Jadi konsep surga dan neraka itu seperti itu sih. Terus yang ketiga, tentang pertanyaan ini, Pontius Pilatus, orang-orang yang berjasa itu masuk ke neraka apa enggak? Mereka itu justice kolaborator namanya. Jadi dalam tindakan mereka itu mungkin dapat pengampunan. Aku ketika mau masuk neraka mau kena hukuman, aku termasuk yang berjasa loh karena berujung ke pengampunan Yesus. Tidak begitu konsepnya. Konsep justice kolaborator itu mungkin tindakannya membantu untuk sampai proses penyaliban dan penebusan dosa. Tapi di situ peran dia setelah Yesus mati, setelah penebusan itu perannya seperti apa? Sekarang kupas satu-satu ya. Pontius Pilatus, dia mungkin berjasa dalam rangkaian ceritanya. Cuman dia apa? Cuci tangan dia. Atas darah orang yang tertumpah ini, atas Yesus ini dia tidak mau tahu. Terus kehidupan Yesus setelah disalib, dia jadi Kristen apa enggak, kita kan nggak ngerti. Imam-imam yang mengatakan setelah penebusan dia mungkin dosanya akan diampuni seberapa berat pun. Tapi setelah Yesus disalib, setelah Yesus mati, kehidupannya seperti apa? Nah itu nanti yang menentukan dia dikasih lagi ujung-ujungnya. Mau dia itu pengikut Kristus ya berarti selamat. Kalau enggak ya enggak. Bahkan ada tentara itu yang mungkin kita enggak ngerti nasibnya seperti apa. Setelah Yesus disalib, dia juga nol. Semua umat manusia pada waktu itu dinolkan dosa-dosanya. Cuman yang menentukan dia masuk surga atau neraka ya setelah tindakannya, setelah itu dia tuh masuk ke neraka apa enggak, itu dia itu ke Kristus apa enggak gitu. Nah itu yang dari 3 perspektif itu tadi yang mungkin bisa menjawab bahwa tidak serta-merta setelah masa anugerah ini segala tindakan itu bisa dijustifikasi. Ya, menurut ayah dua pribadi ya. Dia yang dari awal hidupnya baik, tapi di ending mungkin di ending perjalanan hidupnya dia malah melenceng. Yang kedua itu di sepanjang hidupnya buruk, tapi di endingnya dia berjalan benar. Mungkin menurut ayah sing pertimbangan kayak seperti kasus Yudas tuh sebenarnya. Mungkin Yudas di perjalanannya dia berbuat baik, tapi endingnya dia kan buruk. Finishnya jelek. Finishnya jelek. Menurut ayah sing pomone masuk surga katanya sing ini itu VIP yang mana? Mungkin ya ini aku menempatkan diri sebagai ajaran Yesus ya, menjawabnya dengan ajaran dong. Karena gini, Yesus itu biasa mengajar dengan perumpamaan. Jadi ada satu perumpamaan di dalam sistem pengajarannya Kristus itu bahwa ada seorang pekerja yang ditemui jam 10 pagi. Terus ada pekerja itu di jam 10 pagi, nanti kamu kerja sampai jam 5 sore tak bayar 1 dinar. Terus
ketika jam 12 siang ketemu lagi ngajar. Oke, yang ketemu jam 10 tadi seneng nih. Karena upah pada waktu itu satu hari pekerjaan itu 1 dinar memang. Terus ketemu sih jam 12. Jam 12 ketemu, Pak Pai, kamu kerja 1 hari tak bayar 1 dinar. Oke, seneng dia karena setengah hari kan. Kemudian ada sih jam 3 ketemu, kamu bekerja lah sampai jam 5, nanti tak bayar 1 dinar. Oke. Nah, itu akhirnya ketika yang jam 9 ini mengetahui bahwa yang jam 3 tadi juga dapat 1 dinar. Itu kok enak kerja 2 jam kalau aku sing kerja mulai jam 9 kok beda, kok kok hasil apa bayarannya sama. Gitu. Nah, itu di yang jam 9 ini jadinya tidak jadi berbahagia, tidak jadi bersyukur dapat upah 1 dinar. Karena apa? Mary sama sing jam 3 sama sing jam 12. Jadi demikian juga perjalanan hidup itu. Perjalanan hidup itu mungkin gini, aku statusnya bagus dari kecil aku Kristen, baptis dalam hidup, tapi di ujung mana dia tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan. Dia tidak berbuat yang apa? Ya, mungkin di finish ada kekecewaan sih ya, akhirnya lenceng mungkin lah. Sepanjang hidup kan ini bener ya, tapi kok hidupku kayak gini kan mungkin ada. Nah, itu ada yang kedua, perumpamaan yang kedua tentang 2 bersaudara yang mewarisi harta ayahnya itu. Ya. Yang pertama itu jaluk separuh, minta separuh warisannya, terus dibuat pergi. Berhura-hura segala macam. Ketika dia hartanya habis, dia pulang. Ketika pulang, bapaknya ini dengan sukacitanya dia, anakku ini kok ngantek soro seperti ini ki, kenapa? Padahal aku kondisinya kaya pada saat itu, meskipun sudah diambil separuh. Nah, dia tuh akhirnya dijamu si sulung yang merasa ini separuh ini bagianku gitu. Dia komplain ke bapaknya, aku lu nggak minta warisanmu separuh, Pak, tapi kok ketika adikku pulang setelah menghabiskan harta, kamu mengadakan pesta, mau terima dengan welcome seperti itu. Nah, di situ jawabannya bapaknya itu sangat bijaksana. Apa yang aku miliki itu juga milikmu. Dan sekarang ketika adikmu itu membutuhkan setengah hartaku untuk dia menjadi baik, untuk dia jadi sadar, kenapa tidak ketika dia pulang, ketika dia sudah sadar, aku mengadakan pesta. Jadi itu jawabannya. Jadi meskipun gini, Bu, dalam satu perjalanan hidup, orang yang baik di awal sampai di ujungnya berbuat jahat, atau orang yang jahat sepanjang hidupnya di ujungnya berbuat baik, itu nanti yang menentukan, yang hakimnya itu menurutmu apik sing ndi? Gak bisa dijawab dengan secara pasti gitu. Karena aku orang manusia, semuanya pendeta sekalipun apa segala macam yang ini pun, mereka nggak berhak menentukan. Yang menentukan siapa? Dia sing jaga kasir. Masalah itu kan nanti akan diurut panjang perjalananmu itu seperti apa. Di ujung kamu kok seperti ini kenapa? Terus yang satunya juga diurut. Semuanya akan ditakar sesuai takarannya masing-masing. Jadi nggak bisa ya maksudku ini loh tiketnya VIP lah masuk surga. Padahal kan sepanjang itu baik, cuma endingnya tuh kayak jahat, nggak bisa jadi pertimbangan. Ini salah satu mungkin yang bisa membantu membuka pikiran itu adalah ini. Ada satu kesaksian seorang yang endingnya dia itu sadar dari pelayanan yang bagus. Dia itu ini masa mudanya itu dibuat hura-hura, pesta segala macam sampai di usia sekian setengah tua lah. Itu akhirnya dia itu mungkin disentik sama Gusti ya, sama Tuhan itu disentik. Dia itu kena sakit. Setelah segala macam kejahatan dia lakukan, mulai dari A, B, C, D segala macam kejahatan itu dia lakukan, dia akhirnya anfal sampai mungkin mati suri lah istilahnya, sampai koma istilahnya. Nah itu di dalam
itunya di dalam sakitnya itu, di dalam komanya itu dia mungkin dikasih semacam, kalau saudara kita bilang itu hidayah ya, berarti didatangi Tuhan atau gimana, kesaksiannya seperti itu. Kata-katanya yang menyadarkan orang yang kapasitas nakalnya itu sudah komplit sekali dengan skala yang tinggi, itu kata-kata sederhana dari Tuhan, dari kesaksiannya itu bahwa cukup sederhana, nggak perlu khotbah panjang lebar atau diceramahi berjam-jam, dia itu cukup sederhana. Sudah cukup nakalnya, sekarang waktunya kamu bertobat. Jadi kejahatan sebanyak itu di masa anugerah itu bagi Tuhan itu hanya kenakalan aja, anaknya yang nakal, sudah selesai. Sekarang sudah waktunya kamu bertobat. Makanya masa anugerah itu dan masa-masa yang udah sampai malaikat aja meri. Enak mana ya? Tapi kayak iso cimumpung loh ya maksudku. Tapi gini, orang-orang yang sadar bahwa itu nanti memanfaatkan hal seperti itu dikasih juga. Kamu tuh sadar loh sebenarnya, punya niatan seperti itu. Maksudnya nenek, satu gak apa-apa lah, tak masa mudaku, hura-hura, pada endingnya. Tahu-tahu meninggal, belum bertobat, terus nggak bisa semuanya itu. Bahkan kita tuh tidak tahu 1, 2, 3 detik ke depan itu seperti apa. Nggak kayak si Luffy punya Hososo Haki itu yang bisa melihat masa depan, nggak seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Tuhan tuh tidak mau mengambil free will manusia itu, kebebasan yang diberikan Tuhan ketika diciptakan itu, dengan memberikan statement, memberikan ajaran yang membatasi itu. Justru pilihannya seperti itu. Carilah sendiri jawabannya. Itu free will yang dianugerahkan pada manusia. Demikian juga baik tadi yang reviewnya ya, di Yudas, di Pontius Pilatus, di segala macam yang justice collaborator tadi, itu pilihannya ada di mereka. Ini masa anugerah, silahkan. Baik di Petrus pun maupun Yudas, itu pilihannya ada di mereka. Ya semua orang punya kesempatan untuk berbuat baik atau berbuat jahat, tergantung pilihannya. Tergantung kamu sadar. Jalan ke kanan aku ke kiri. Ayatnya itu tadi kan gitu. Atau sen ke kanan belok ke kiri, kayak mama akhirnya serondol dari belakang, ya itu gerakan mendadak ya akibatnya. Oke, episode pertama. Kecil ikut. Shalom.